everyone, I'm your host Ruth. And I'm your host Karan. And you're watching T-Cast Where we keep your knowledge updated. through our chill convos. Sempet lupa ya Karan. Iya maaf guys. Halo semuanya, jadi ini adalah intro terakhir dari seorang Ruth dan Karan. Yep. Karena kita bakal digantiin sama cewek-cewek cantik sebelah Karan. Siapa itu Karan? Halo, Ada Oleh nih. saya Lauresia Wijaya. Jadi kalian udah pernah dengar suara aku gitu kan pas di Tika FM? Dan halo, aku Britney dari kelas 10 MIPA dan aku junior di sini. Baru masuk lagi. Iya. Jadi Britney itu kelas 10 teman-teman. Oh ya, hari ini kita mau bahas tentang kehidupan PJJ kita lah ya. Tapi temanya tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Jadi hari itu kita bakal ngomongin kayak kita kan sebagai pelajar gini tuh. Dan sekarang kan lagi kondisi pandemi. Nah di pandemi kali ini tuh kita udah jadi yang bertindak belum sih? Udah buat dampak belum sih? Atau kita malah kayak cuman ya kayak pelajar biasa kayak nonton doang, kayak ngikutin alurnya aja gitu. Oh, jadi kalau misalnya pandemi itu kita gambarin kayak film, kita lebih ke aktornya atau cuman kayak penontonnya doang gitu ya? Betul banget. Gitu. Tapi emang ada bedanya gitu nggak sih kayak kehidupan PJJ dulu, kayak pertama kali kita disuruh sekolah online kan kayak seneng banget gak Iya sih? kayak ngerasa gimana gitu ya. Kayak enak Pasti gitu. beda sih. Kita kayak nggak Iya, ke bener. sekolah gitu. Apalagi misalnya kayak 10 menit baru bangun sebelum masuk tuh kayak wah enak gitu. Kalau ke Iya, sekolah iya, kan harus bener-bener. 30 menit sebelum tuh kayak udah itu aja udah harus ke sekolah buru-buru. Awal-awal tuh kayak merasa keren gitu ya. Kayak sekolah online tuh kayak Iya. karena kan awalnya kan yang pakai itu kan kayak negeri-negeri kayak Amerika gitu kan. Iya, Terus kayak iya. kita ngikut-ngikutin gitu kayak rasanya kayak wah berasa anak pinter gitu loh. Laptop gitu kan, laptop, buku, pen gitu. Iya sih, jadi kayak apa ya, kayak itu nggak sih kayak kuliah online juga kan? Iya, bener banget. Iya. Mm-mm. Terus kalau misalnya, tapi kalau dibandingin sama sekarang tuh udah kayak amit-amit gak sih? Kayak aduh Udah capek gak sih walaupun cuma udah di depan burn out layar gitu, doang. udah, Kayak nggak tahu padahal kita nggak ngapa-ngapain juga kan. Cuman rasanya pegelnya tuh sama kayak kita ke sekolah. Ya nggak Bahkan- sih? Iya. Bahkan kayak lebih capek deh. iya. Pegelnya makanya juga capek tau. pegelnya nggak ada, pegelnya tapi nggak ada kesenangan gitu loh. Kita di sekolah tuh rasanya kayak nggak pernah berasa rasa pegel gitu loh. Kalau di rumah habis selesai sekolah pegel-pegel tuh badan rasanya. 1 jam abis 1 pelajaran aja udah kerasa gitu kayak Iya. udah malas banget lanjutin nih gitu. Soalnya mungkin karena kayak kita di sekolah pun kita ketemu teman-teman juga kan, yang kocak-kocak juga gitu. Jadi kayak capeknya kita tuh nggak kerasa Gak gitu. ke distraksi sama mereka gitu, dibawa alur, Iya, terus enjoy benar. gitu ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Padahal kayak cuma liatin layar doang, kenapa ya? Kayak capek banget. Kalau misal kita online terus kita mau ketawa-ketawa kayak gitu ada banget kayak orang Iya gila. nggak bisa pasti Ketawa di beda rumah. feelnya, pasti beda banget. Iya sih benar. Jadi Soalnya kayak cringe ada gitu. itu sih, Ya kan? kayak ada istilahnya gitu nggak sih? Kayak waktu itu pernah baca ada namanya kayak Zoom fatigue gitu. Jadi kayak karena Zoom, terus kayak untuk ada profesor gitulah, kayak dia diwawancara gitu di BBC, terus dia jelasin kayak karena kita terlalu fokus sama layar, terus kita harus tetap apa ya, istilahnya kayak berjaga-jaga gitu kan, biar nggak ketinggalan kayak orang ngomong apa kita ngerti gitu. Makanya kayak otak kita tuh kerjanya lebih capek gitu. Makanya kalau abis ibu guru atau bapak guru kayak oke anak-anak pelajaran hari ini selesai, end meeting, terus kita kayak wah kayak langsung pengennya tuh ke kasur aja gitu gak sih? Iya, kayak rasanya tuh Gimana? bener-bener gimana ya, aneh juga kan, kayak kita nggak ngapa-ngapain tapi pegel banget. Iya. Kayak mata aja juga kayak pegel banget sampai kayak suka cenat-cenut gitu gak sih? Iya sakit Iya. sih kadang. Sampai kayak sekarang kan lagi ngetren yang kacamata apa tuh namanya? Yang buat blue light filter Anti-radiasi gitu ya? Iya, anti-radiasi. anti-radiasi. Kayaknya menurut aku sih nggak gitu terlalu efektif banget sih, cuman kayak bikin agak redup gitu loh layarnya. Oh lu punya? Itu kayak lebih ke kuning gak sih? Oh. Tapi sampai kayak sakit gitu, mata gue suka sampai merah gitu habis saya belajar. Terus kayak ketusuk-tusuk gitu rasanya, nanti merah sendiri gitu. Oh, jadi selama ini lu masih Iya sih. pakai gitu kayak kacamata? Udah, Oh. Berarti nggak efektif ya? menurut aku sih tidak terlalu ya, cuman nggak tahu sih orang lain kayak gimana.
Itu berarti itu nggak sih kayak dia ngeblok sinar biru ya, jadi Iya, blue light agak filter kuning gitu. nggak sih? Kan di HP juga ada tuh kalau nggak salah di HP. Cuman waktu itu aku ada baca juga kayak kalau misal kita sakit gitu matanya tuh gara-gara kita terlalu fokus gitu loh. Jadi kayak kita harus ngelihat sesuatu yang lebih jauh gitu. Kalau misal kita terlalu fokus kan kayak fokus banget gitu bikin mata sakit gitu deh. Terus katanya juga ada beda yang signifikan gitu loh. Kayak misalnya kalau kita ngobrol langsung gini kan, misalnya aku di satu ruangan nih sama kalian gitu. Waktu aku diem, kayak itu bukan jadi masalah, itu kayak jeda natural gitu loh. Tapi kalau aku di Zoom, kayak jadinya awkward gitu kan. Iya. Iya kan? Jadi kayak sisi psikologis kita tuh juga akhirnya capek gitu. Kayak harus nge-rap istilahnya tiap hari. Apalagi kalau misalnya mau bikin jokes lewat Zoom gitu, kadang kan ada yang suka nge-lag ya atau gimana. Jadi jokesnya itu nggak nyampe, jadi nggak bisa, nggak dapet feel-nya gitu. Kayak nggak lucu gitu. Bener-bener. Terus kalau misalnya menurut kalian PSBB sendiri itu efektif atau kayak biasa aja? PSBB, gimana ya? Ini bukannya ngejelek-jelekin PSBB, cuman pandangan pribadi kayak PSBB pun masih banyak gitu loh orang-orang yang istilahnya bandel. Antara PSBB-nya yang kurang keras atau pemerintahnya nggak cukup mensosialisasikan PSBB-nya gitu. Kalau menurut aku sih gitu, kayak nggak terlalu. Kayak banyak banget orang yang masih nggak ngikutin aturan gitu loh. Misalnya kayak protokolnya kayak gimana, nanti orang-orang keluar nggak pakai masker lah atau kayak gimana. Kayak itu kan juga merugikan buat sekitar ya, bukan merugikan diri dia doang gitu. Kayak ada juga yang nggak peduli gitu nggak sih? Iya. Kayak mereka tuh apa sih? Kayak ada juga misalnya kayak udah kena, udah positif, terus kayak gue pengen nularin ke orang lain, dia nggak terima kalau dia kena sendiri gitu. Iya, itu ada di berita kan, ada satu orang. Agak serem ya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang itu kemarin aku ada baca nih kayak artikel gitu. Cuman ini ada kejadian di China gitu sih, bukan di Indo. Misalnya kan di China kan kita tinggalnya apartemen gitu ya? kan. Oh iya. Jadi waktu itu ada nih yang positif corona. Terus dia kayak ngerasa, aduh gue gak mau kena sendiri, gue mau orang lain juga kena ikutin kayak apa yang dirasain gitu kan. Akhirnya tau gak sih, masa dia ludah-ludahin gagang pintu orang. Ampun. Kayak bayangin deh, itu kan banyak orang ya, dia ludah-ludahin satu-satu gagangnya. Terus kalau corona ini kan emang nyebarnya cepet banget kalau misalnya lewat air atau ya gitu. Lewat kayak cairan tubuh gitu. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya dia pegang itu kan pasti udah bisa terinfeksi gitu loh. Gak boleh ditiru banget itu. Iya, sangat buruk. Kalau di Indo kan adanya yang itu nggak sih, banyak pasien yang, karena kan kalau misalnya di Indo kena corona malah ada yang mikir kayak itu apa ya, kayak sesuatu yang bisa dikucilin gitu loh. Padahal kan tuh kayak virus kan, nggak ada yang bisa cegah gitu kan. Iya kan, kita juga nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu gitu. Terus akhirnya karena dia takut dikucilin sama keluarga atau teman-temannya, dia kayak nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Itu yang bahaya, justru udah kelihatan tapi malah kayak gitu kan menghambat COVID ini hilang. Aduh. Iya, terus bahayain keluarganya juga kan. Iya. Jadi memperluas penyebarannya sih. Katanya kalian itu ya punya narasumber atau teman-teman yang mau berbagi cerita ya? Iya, jadi kan berhubungan sama tema ini gitu kan kita pengen nanya gitu loh, kayak mereka itu udah jadi aktor atau cuman kayak nonton doang gitu loh, kayak diem aja gitu. Oke. Siapa dulu nih yang mau? Mungkin dari Ci Olen dulu, siapa nih? Ya udah, oke. Gua telepon Cici kesayangan gue dulu nih. Siapa ya? Siapa nih? Penasaran gak nih? Yoi. Coba kita tunggu dulu. Agak lama ya diangkatnya ya guys ya. Mungkin sibuk kali ya. Sibuk. Kalian penasaran gak siapa? Siapa tuh? Penasaran banget. Kita aja di sini tuh penasaran gitu loh. Siapa sih kesayangannya Olen gitu kan? Iya. Halo. Selamat Cici terpilih menjadi salah satu pengisi Tikes kali ini. Oke. Wow.
Nih, Ini Olen ya? iya. Oke, nih. Ini agak nelponnya dari Karan ya, bingung loh gue loh. Cici kan udah tahu nih aku itu siapa yang telepon. Sekarang kita nggak tahu nih, masih banyak yang nggak tahu nih Cici itu siapa. Perkenalkan diri. Oh wow, oke. Tapi kayak dari suaranya udah dapet gitu. Hai guys, aku Darlin dari kelas 12 IPA. Hai semuanya. Halo. Ini dia nih guys, Cici kesayangan aku. Waduh. Aduh jebot. Oke nih Ci, jadi aku mau nanya. Kan sekarang lagi masa pandemi nih. Menurut Cici, Cici tuh udah berdampak atau belum sih? Agak berat ya pertanyaannya. Iya, agak berat pertanyaan. Berat ya. Habis mandi dikasih pertanyaannya berdampak atau enggak gitu. Waduh. Berdampaknya sama orang lain gitu ya. Iya, atau berdampak sama diri sendiri juga nggak apa-apa sih. Oh iya ya. Menurut aku gimana ya, sama pandemi itu udah banyak banget kayak mental breakdown yang aku amin. Kayak iya ya, gimana ya, secara aku kan orangnya extrovert gitu ya, aku tuh ngambil energi kalau ketemu orang gitu. Kayak semakin rumah tuh ya ampun stres guys, kayak kerjanya ngeliatin laptop Zoom all day gitu loh, kayak drains my energy so much, right? Iya. Terus iya kan, pasti kalian juga ngerti lah ya. Iyalah. Terus kalau buat aku waktu itu pernah kayak bener-bener kesel banget gara-gara gue makan terus guys. Jadi karena di rumah gue makan, terus kayak ya berat gue naik lah, of course ya. Terus kayak gue iya kan, terus gue kayak lihat di kaca kayak ya ampun tuh jelek banget sih gitu. Pokoknya I mean to myself lah gitu, kayak udah ngeselin diri sendiri gitu. Tapi lama-lama kayak dengan gue cerita-cerita ke teman dekat gue, mereka semua ingetin gitu kalau it's okay sometimes not to be okay. Beset kayak drama gitu ya. Iya, yang penting mah kalau kita lagi down, kita ya cerita dong ke orang lain, reach out ke orang-orang yang lu trust. Dan kayak menurut gue orang-orang inilah, teman-teman gue lah yang bisa malah berdampak ke gue gitu, berdampak baik. Dan mereka yang nyemangatin gue terus untuk kayak udah it's okay ya. Kenapa? Iya dong, baik. Kan? Itu iya, Ruth salah satunya kok. Justru kayak maksudnya dengan ada dukungan dari teman tuh gue berasa mereka membawa dampak positif ke gue, asli gitu nih. Oh ya Ci, aku mau nanya lagi nih. Selama Apa di nih? rumah aja, Cici tuh merasa Cici produktif atau enggak sih? Produktif lah, Cidarlen mah. Orang ada YouTube-nya kan. Waduh, iya boleh di subscribe. Ya ada masa-masa produktif, ada enggak sih weh. Kadang kayak kalau lagi produktif ya waktu itu gue sempet bikin YouTube. Terus tapi ada juga saat-saat dimana gue setiap hari dari pagi sampai malam Netflix and chill gitu. Jadi gak apa-apa lah, ada hari-hari kayak kita harus bisa produktif biar kita juga terus semangat gitu di masa pandemi ini, betul, kan betul. Ya. Jadi iya, tapi kalau capek ya istirahat, jangan maksain diri sendiri juga gitu. Yang penting kita do our best lah gitu. Inspiratif banget nih. Iya nih. Aduh. Malu aku guys. Gak apa loh, kan udah sering ngomong depan banyak orang kan. Cici Ilkom. Amin. Oke Ci, jadi gitu aja kali ya. Thank you banget Cici udah mau diganggu gitu waktunya sama kita. Gak apa-apa. Jawabannya sangat menginspirasi kita gitu. Oh ya. Terus, aduh semoga sebelum aku end call-nya, Cici mau promote IG Cici dulu nggak? Atau mungkin YouTube-nya biar di subscribe, biar banyak followersnya. Oke, apa tuh? Boleh lah. Boleh, jadi guys kalau mau tahu aku siapa boleh follow IG-nya @darlene verika pakai V.
YouTube-nya sama Darlene Verika. Oke, jangan lupa di-subscribe. Tonton semuanya. Makasih. Oke. Oke. Makasih Ci. Makasih Ci. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Cici, dadah. Iya, makasih Cirut. Oke. Sekarang Itu salah satu guest mandiri tau. iya. Ya nggak sih? Iya. Kelihatan dari dia punya sifat terus YouTube-nya juga. Kadang nggak perlu ditanya, dia sudah bisa menceritakan. Sangat Hebat, inspiratif. Darlan. Iya. Habis Cidaran Selanjutnya siapa siapa nih? nih? Mungkin Kokaran deh. Boleh. Oke. Terserah kan gue bakal siapa. Aduh, gue Ayo. penasaran Siapa nih? Aduh. Coba. Cewek apa cowok ya? Ayo nanti coba tebak dulu sekarang siapa? Cewek atau cowok? Kayaknya sih Cewek. cewek deh. Kita Bener tahu nggak? deh. Tunggu dulu. Ayo kita Aduh, telepon kalau dulu. cewek nanti dijadiin bahan gosip dong. Aduh. Oke. Tunggu, ini agak susah dihubungi bentar ya. Oh, orang sibuk ya? Yoi, sibuk Sibuk itu banget. agak mendeskripsi diri dia banget itu sibuk. Oh, berarti kenal banget ya? Yoi. Teman dekat. Udah Udah masuk diangkat ya? nih. Halo. Halo. Wih, Halo. selamat ya. Lu terpilih jadi salah satu orang yang bakal ngisi acara Tikes kali ini gitu. Lu udah tahu kan gue siapa? Udahlah kan gue yang Tahu dong. telepon lu, maaf. Sorry. Aduh, kayaknya bukan cewek nih, suaranya ngebas-ngebas. Dari cowok banget suara-suaranya. gitu kan. Tapi kan kita kan belum tahu nih lu siapa. Boleh kali dikenalin dulu diri lu gitu kan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Davin Valerian. Gue dari kelas 11 MIPA. Wih, ternyata Halo. ketua OSIS kita guys. Emang beneran sibuk guys berarti. Waduh. Pasti jawaban kali ini maknyus nih. Waduh. Oke, Dav. Jadi gini Dav, gue pengen tanya lu gitu Dav. Kan lu sebagai pelajar itu lu tuh udah berdampak belum sih kayak di tengah pandemi ini? Lu tuh udah buat dampak belum sih? Atau kayak lu cuman pelajar yang kayak biasanya aja gitu, kayak nonton doang, kayak diem doang gitu? Gimana Dav menurut lu? Mungkin sama pandemi ini gue nggak melakukan hal-hal yang berdampak besar atau gimana banget sih. Paling gue cuma mulai dari hal kecil yang sederhana juga, kayak menerapkan protokol kesehatan, pakai masker dan social distancing juga. Yes. Sama paling kadang-kadang gue ikutan donasi gitu sih kalau ada pas Wih. penggalang dana. Wah. Tapi bentar, tapi donasinya juga dalam nominal yang seadanya aja. Ya kan dinilai dari ketulusan hati. Iya, dinilai kan bukan dari niat nominal. kita, bukan besar kecilnya gitu. Ya lah, ketua OSIS kita gak salah pilih kita gitu kan. Iya. Panutan ya. Iya. Iya. Aduh. Terus Dav, lu juga kayak di PJJ kali ini tuh lu tuh produktif gak Dav menurut lu? Kayak buat diri lu sendiri gitu. Produktif sih mungkin kalau di hari efektif sekolah ya, tapi kalau di luar itu juga kadang ya mager-mager juga lah sama kayak kalian. Iyalah, pasti bener gitu sih ya. Kayak keseharian lu ngapain aja sih? Sebagai kan ketua OSIS gitu. Wede. Paling ya sama lah kayak kalian belajar, kerjain tugas. Cuma mungkin kalau udah selesai PJJ mungkin main bareng teman, Iyalah, kita juga merindukan masa-masa itu Dav. nonton, ya tidur, ya. Kayaknya segitu dulu deh Dav. Tapi sebelum gue matiin call-nya, lu boleh kali promote IG lu gitu. Oh boleh nih. Boleh. Yang banjir Boleh. followers gitu loh. Kan orang Oke pada guys, jangan lupa penasaran follow gitu. Instagram. Oke, Instagram. Oke guys, jangan lupa follow Instagram gua. @valerian_davin. Masih single guys, siap menerima apa adanya. Aduh. Kode banget nih. Pas respon juga loh. Yes, mantap. Follow guys, follow. Jadi dia tuh udah sibuk, cuman kalau misalnya ada yang ngechat dia tetap respon gitu. Iya. Aduh. Ternyata gak sekaku apa yang kita bayangin ya. Ternyata Iya benar. dia masih bisa. Itu Ajak- sampai kode loh ke cewek-cewek. Ya bagi kalian yang tertarik, Iya. terus kita Langsung aja Boleh, kepoin boleh. IG-nya Langsung aja, guys. Langsung DM, langsung DM. Langsung Aduh, nanti DM. langsung banjir DM-nya, langsung full notif HP-nya. ya udah deh. Yaudah kali ya Dav. Thank you banget ya Dav udah mau. Oke, ya thank you. angkat Thank you, teleponnya. Dav. Thank you Oke. kok. Bye bye. Bye-bye. Thank you.
Ya. Nah, lanjut. udah berarti ini last kali ya. Tadi kan udah dari kelas 12, kelas 11. Berarti yang kali ini kelas 10 lah ya. Ya, kayak Britney boleh Oke. silakan telepon. Telepon siapa ini? Aduh, aku penasaran nih. Ada kelas atau kakak kelas nih? Cewek Siapa atau cowok? ya? Kayaknya dia masih malu-malu, kayaknya sih ada kelas nih. Langsung diangkat, cepet banget. Halo, selamat loh kamu terpilih buat isi salah satu dari tiket kita. Jadi kita bakal tanya-tanya pertanyaan nih. Tapi sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Oke, halo semuanya, nama saya Evelyn, kelas 10 MIPA. Udah gitu aja ya. Kamu tahu nggak yang lagi nge-call kamu tuh siapa? Hayo Tahu. siapa? Siapa? Britney kan? Iya betul. Ya Ih, iyalah kok kan bisa kita yang tahu nge-call. sih? Kan kita yang nge-call. Iya. Tapi kan nama Karan. Lanjut. Oke. lanjut. Langsung aja nih ke pertanyaannya ya, biar nggak panjang. Evelyn, menurut kamu selama pandemi ini, kamu tuh udah berdampak belum sih buat lingkungan kamu, atau kamu cuman jadi kayak istilahnya penonton doang nih? Kalau berdampak lumayan sih, soalnya kan ikutin protokol juga gitu. Jadi kayak apa ya? Ya bisa mutus tali penularan gitu kan? Iya gitu. Misalnya Mantap. kayak gimana misalnya dampak kamu buat lingkungan, atau apa sih yang kamu lakuin selama pandemi ini? Kalau buat lingkungan ya, yang tadi protokol gitu, kalau misalnya keluar pastinya pakai masker gitu-gitu. Habis itu nggak terlalu baik, nggak dekat-dekat sama orang lain. Gitu. Kalau yang dilakuin sama pandemi, kayaknya sih sama kayak orang pada umumnya ya, yang di rumah doang gitu. Terus ya paling kalau di luar jam sekolah, apa ya, istirahatin mata lah gitu. Iya bener banget, istirahat Istilahnya. tuh penting ya. Iya sangat. Oke. Udah segitu dulu kali ya pertanyaannya, biar nggak panjang-panjang. Iya. Tapi tunggu dulu sebelum di apa tuh? end. Mungkin mau promote IG-nya gitu biar ada banyak yang follow. Boleh. Jangan lupa follow IG aku Apa Iya, tuh? apa tuh? di @aslinelvia_. Oke? Oke. Oke. Makasih ya, Pe. Thank you. Dadah. Dadah. Oke. Asik. Aku setuju banget loh tadi sama yang Evelyn ngomong, kayak dia bilang kan dia berdampak gitu, dia cukup berdampak. Padahal kan biasa kita nih suka mikir kan kayak kalau berdampak itu harus kayak sampai orang lain ngerasain banget, kayak sampai orang lain harus lihat gitu bentuk dampak kita. Tapi kayak padahal kita yang cuman diam di rumah aja tuh udah ada dampaknya gitu. Yang tadi dia bilang kan kayak dia mutus tali apa tadi penyebaran gitu kan. Berarti kan itu secara nggak langsung nih, kalau misalnya kita bilang pandemi itu film, kita kayak jadi aktor yang pasif tapi peran kita baik gitu loh. Iya. Ya nggak sih? Bener banget. Jadi walaupun kalian kita di gimana? rumah doang, kita sebenarnya udah membantu penyebaran COVID-nya itu supaya nggak makin luas lagi dengan cara social distancing. Itu di rumah doang jadinya. Ikutin Bener. protokol aja sih. Misalnya kayak kita mau keluar rumah juga harus pakai masker, bawa hand sanitizer. Ya, itu kan juga termasuk berdampak ya, walaupun nggak kelihatan banget. Cuman kalau misal ditumpuk-tumpuk kan makin lama bisa jadi besar. Yoi, kalau semua orang melakukan hal yang sama, pasti kan jauh lebih Efektif. betul. Benar-benar. Jadi kalau menurut kalian sendiri, misalnya pandemi itu film, kalian lebih ke arah, oh gue kayak penonton deh, atau kalian ke aktornya? Coba dari siapa dulu nih? Dari gue lagi, oke gak apa. Ya kurang lebih sama sih. Paling ya gak terlalu berdampak, tapi menghasilkan sesuatu yang positif gitu. Asik. Iya lah, kayak nerapin protokol kesehatan. Siapa sih yang yang mau juga kayak kenain dirinya ke COVID gitu kan? Itu semua orang gila aja dong. Iya. Nah, terus kayak ya paling juga donasi-donasi dikit lah ke orang-orang sekitar, kasih masker atau apa gitu. Sangat inspiratif ya. Bisa ditiru. Kalau Olen gimana? Kalau gue sih sebenarnya dari kita PJJ aja kita juga udah berdampak, karena kita
keluar dalam jumlah yang banyak gitu kan. Jadi kita di rumah sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya lagi kayak gini terus kita tetap sekolah, itu kan pasti kayak penyebaran tuh pasti makin luas gitu. Iyalah. Makin banyak jadi nggak selesai ya. Iya. Kalau menurut aku sih bener banget kata Jika yang tadi itu, kalau misalnya kita walaupun cuma di rumah doang, walaupun kayak pasif gitu, kita sebenarnya tuh udah jadi aktor, udah berdampak gitu dengan cara mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Jadi cerita kita kayak second lead gitu ya. Iya. Berasa kayak drakor-drakor gitu. Aduh iya. Kalau Cirut gimana kan Cirut nih? Aku tadi udah. Oh iya. Enggak sih. Tadi yang aku bilang enggak sih. Jadi aku ulang ya. Maaf ya kalau bosan, aku ulang dikit ya. Itu yang tadi aku bilang, yang aku setuju banget sama Evelyn. Kita kalau jadi aktor, meskipun sifatnya pasif atau kayak nggak kelihatan banget, kayak kecil lah ya dampaknya, tapi at least peran kita positif gitu. Yoi, bener-bener. Tapi tahu nggak sih yang tentang lagi demo-demo sekarang ini yang lagi booming banget? Oh ya, Cipta itu ya Kerja. UU Cipta Kerja. Iya. Omnibus Law. Itu menurut kalian gimana sih? Kok kayaknya lagi COVID kayak gini malah demo-demo atau gimana gitu? Dari siapa dulu nih? Ya udah dari aku deh. Oke, Tadi kan udah Ale. Karan. Oke. Jadi kalau menurut aku sih sekarang kan kita lagi pandemi gini kan, kayak gak seharusnya gitu loh kita demo di saat seperti ini. Apalagi mereka keluar tiba-tiba nggak pakai masker, kayak itu mereka kan demo dalam jumlah yang banyak kan. Misalnya mereka daya tahan tubuhnya juga kuat, nanti mereka pulang, mereka bawa virusnya ke keluarga mereka yang emang lebih rentan, itu kan juga jadi lebih parah gitu loh. Pasti kayak penyebaran tuh jadi makin luas. Kayak Bener COVID banget. itu udah cepet banget penyebarannya, jadi diperluas lagi gara-gara ada demo-demo ini. Tapi gimana ya? Kayak kita lihat juga kan mereka juga punya suara mereka untuk menyuarakan pendapat mereka gitu loh. Cuman mungkin ya kan rakyat-rakyat mereka nggak punya kayak media buat menyampaikan aspirasi mereka. Jadi ya mau nggak mau mereka harus terjun ke lapangan langsung gitu, kayak pakai demo gitu. Jadi cukup sulit juga ya. Iya, sulit juga buat mereka Iya gitu sih. buat nyampein pendapat mereka. Tapi kalau misalnya demo-demo gini tuh ingetin aku sama yang di, tau gak sih kalian yang kasusnya George Floyd yang di Amerika itu? Nah itu kan juga banyak yang protes kan ya, sampai di New York, Los Angeles, pokoknya banyak gitu. Nah itu katanya tuh peneliti atau ahli penyakitnya itu bilang kayak kalau misalnya kalian adalah salah satu dari demonstran itu yang ikut demo, kalian juga harus siap terpapar gitu. Berarti kan sama kan kasusnya kayak di demo kali ini gitu. Iya. Kayak ada kayak kalau kita nih punyanya kan ahli epidemiologi gitu. Jadi kita punya namanya profesor ya, atau bukan deh, pokoknya namanya Diki Budiman. Terus dia itu cerita gitu kayak dia itu sebenarnya juga ikut bersimpati dan empati gitu kan, karena banyak rakyat yang kontra sama UU-nya itu, terus akhirnya mereka harus demo gitu kan. Tapi dia juga lihat dari sisi lain gitu, itu mobilisasi massanya terlalu banyak dan di waktu yang sama. Jadi kan kalau misalnya nih ada gas air mata kan, itu dipakai kan sama polisinya, terus kayak misalnya satu orang kena, terus dia pedih kan, itu bakal keluar air mata. Dropletnya bakal iya. Ya kan, keluar air mata, terus lendir dari ingus katanya. Itu kalau misalnya sampai kena ke teman-temannya bantu-bantu lap, terus kena juga ke tangan-tangan, itu juga makin parah gitu kan. Nanti mereka pulang ke rumah nular. Terus apalagi yang mahasiswa yang tahu kan bakar-bakar kayak halte bus. Iya, itu kan beberapa ditangkap kan akhirnya. Terus mereka dikumpulin satu tempat gitu. Nah, itu juga makin beresiko tuh. Kumpulannya itu isinya nggak tahu ada lingkaran virus atau gimana. Iya. Kalau menurut kalian gimana? Menurut aku. Olen udah ya? Britney. Menurut aku dengan adanya kayak demo-demo kayak gini sebenarnya sih nggak masalah, walaupun mungkin penyebarannya, cuman istilahnya mungkin dilakukannya dengan baik-baik. Jadi istilahnya tuh nggak harus demo anarkis sampai bakar-bakaran atau gimana. Jadi kita tetap menyuarakan suara kita, tapi dengan cara yang baik-baik. Misalnya kan kalaupun COVID kayak gini, kita mungkin bisa suaranya dengan cara online. Jadi nggak harus Iya, jadi nggak harus benar-benar turun ke jalan gitu loh. Terus masih banyak lah ya cara lain yang lebih efektif, lebih aman, ya. lebih aman juga. Iya. Terus dengar-dengar katanya RUU ini tuh ada kaitannya sama yang tsunami 20 meter itu tuh, gimana sih?
Oh iya benar, iya katanya kan tsunami 20 meter kan itu lagi booming kan sekarang ya. Itu kan juga kan kayak beritanya kayak keluar pas-pasan banget loh sama yang Omnibus Law ini. Jadi Itu kan gimana tuh? iya, jadi kayaknya tuh banyak yang bilang tsunami itu berita pengalihan gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh nggak mikir tentang Omnibus Law-nya, malah lebih Ke arah tsunami ya itu. fokusin ke yang tsunami-nya gitu. Oh jadi buat ngalihin gitu ya? Iya, pengalihan isu. Betul. Tapi padahal yang tsunami itu juga cuman riset doang sih kayak. Iya, itu kan belum pasti Ya gitu kan? ya. Iya benar. Jadi yang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sama yang Universitas ITB itu kan mereka bikin riset gitu. Terus katanya ada perkiraan ada gempa megatrust. Nanti gempanya itu bakal jadi tsunami gitu Iya, kan. 9, berapa gitu ya. 9,1 Iya, sampai 9,1 iya. setinggi 20 meter kalau nggak salah ya. Iya. 20 meter bener. tinggi banget ya? Iya makanya kayak kadang kita juga aku dengerin kayak ngeri gitu kan kayak wah kayak gimana pas lagi tidur terus tiba-tiba ada tsunami kan. Aduh jangan sampai. Iya jangan sampai ya. Tapi maksudnya dari situ kayak padahal riset itu katanya cuman buat pengingat aja sih kayak rakyat harus siap-siap gitu kalau misalnya ada nanti suatu saat kayak gitu kita siap gak, jangan panik segala macem gitu sih. Tapi yang ngomongin yang kayak demonstran tadi gitu sama yang tsunami ini kayak yang demo-demo gitu kan orang banyak gitu ya. Terus tahu gak sih Donald Trump kena COVID? Iya, tahu. Iya. Donald Trump itu kan maksudnya kayak ketat banget loh. Kayak maksudnya dia kan presiden pasti punya protokol yang lebih Benar-benar aman. dijaga. Iya, dia aja kena gitu, apalagi yang mereka. Makanya bisa parah gitu loh. Oke, kayaknya nanti kita bakal lanjut ke sesi yang lebih seru. Sebelumnya kita mau break bentar kali ya. Oh iya. Boleh. Stay tune semua. Oke guys, balik lagi nih. Jadi kalian udah pada ke toilet kan ya, yang udah kebelet kencing, udah pada kencing, yang haus udah pada ambil air. Habis ini kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin tadi kan kayak udah yang contoh-contoh buruknya mungkin kali ya. Iya, orang-orang buruk gitu. Kayak sebenarnya nggak semua orang itu buruk sih, kayak pasti ada dong orang baik di sekitar kita. Pasti lah. Ada jahat, ada baiknya pasti. Ya.
Jadi kemarin gue ada nemu kayak video gitu sih. Kalian tahu warteg gratis apa gak? Apa tuh? Jadi awalnya gue tuh juga gak tahu nih. Gue tuh tahu dari tugas gitu. Waktu itu kayak gue ada tugas disuruh tentang kayak ginian, terus dikasih video gitu. Ya udah gue nonton dong. Terus kayak oh ini topiknya kayak bisa gue ambil nih buat TKS. Oke, jadi kalian tahu Edozel kan? Tahu dong. Tahu. Jadi dia udah kayak terkenal gitu kan. Terus ternyata warteg gratis itu yang didirikan tuh sama si Edozel itu. Oh, jadi punya Edozel. Jadi awalnya dia bikin warteg gratis tuh gara-gara pengalaman dia sendiri. Jadi dulu pas dia jadi mahasiswa kan dia kayak mahasiswa rantau gitu kan. Jadi dia susah cari makan gitu. Akhirnya dia makan di rumah temennya gitu. Karena pas dia jadi mahasiswa dia menerima kebaikan. Jadi pas dia udah gede, pas dia udah sukses, dia juga kayak pikir gue udah terima kebaikan, masa gue nggak berikan kebaikan buat orang lain gitu. Akhirnya dia dirikanlah itu warteg gratis. Jadi sistemnya itu dia kayak pakai food truck gitu kan. Jadi kayak jalan gitu. Iya. Jadi kayak pas sebelum PSBB tuh udah ada gitu. Jadi misalnya dia dari satu tempat nanti ke tempat lain, terus nanti orang datang buat ngantri. Jadi udah ada sebelum pandemi bahkan. Iya, udah ada. Jadi mereka nanti pokoknya bayarnya bisa seikhlasnya atau bisa gratis gitu. Terus gara-gara pandemi ini juga bukannya warteg gratis itu berhenti beroperasi gitu loh. Dia malah jadi semakin luas gitu. Kayak jadi akhirnya si Edozel ini ngasih makanannya tuh ngasih langsung ke orang-orang yang mungkin perekonominya lagi menengah ke bawah gitu. Jadi bener-bener dia kasih ke mereka gitu. Karena kan emang protokol pemerintah kan gak boleh kasih kita buat ngumpul bareng-bareng gitu kan. Jadi ya dia juga mikir kalau misalnya dia bikin kayak sebelum PSBB pasti kan penyebaran jadi semakin luas dong. Makanya dia anterin, dia kirim gitu. Jadi bukannya malah berhenti, malah jadi lebih banyak kali ya. Itu dia dapat dananya emang dari mana? Jadi dia kayak semacam kayak ngumpulin donatur ya? Iya. Jadi dia kayak kan orang juga mau berbuat baik gitu. Jadi dia membantu orang supaya bisa berbuat baik dengan donasi-donasi gitu deh. Tapi hebat banget loh, kayak di masa yang justru kita biasa kan kayak kalau kayak gini kan berarti di masa-masa kekurangan gitu kan. Kayak Iya. dia masih bisa mikirin orang lain gitu, bahkan bantu orangnya kayak gitu. Perusahaan kayak misalnya tempat-tempat restoran apa itu kan kadang juga ada yang malah tutup kan. Ini aja dia aja kayak bukannya tutup tapi malah berkembang. Malah dia aja nggak dapat untung tapi dia malah semakin memperluas itu gitu loh. Patut ditiru banget ini ya. Tapi nggak Edozel doang kayaknya deh ya. Siapa aja emang? Misalnya kayak tuh aku kayak pernah baca Atta Halilintar, siapa sih yang nggak tahu? Tahu lah. Itu nomor 1 dong ya. Dia kayaknya pernah mau kasih penghasilan YouTube dia buat bantu-bantu dana lawan COVID-19. Terus kayaknya masih banyak lain nggak sih influencer-influencer yang lain? Kayaknya ada Rachel V-nya juga pernah. Iya. Kayak kasih bantu-bantu donasi gitu kali ya. Oke. Supaya kalian lebih ngerti lagi, kita ada siapin video nih. Kita nonton dulu nih videonya. Oke. Ku buka mataku, ku lihat negeriku, ku lihat banyak derita dan banyak yang membutuhkan. Ku tetapkan tekad membagikan berkat, melangkah memberi dengan apa yang ku punya. Ku memberi dengan hati yang tulus, ku memberi dengan hati yang bersyukur.
alhamdulillah banget dikasih kayak gini, bisa membantu buat makan. Alhamdulillah, rasanya juga alhamdulillah enak banget. Waduh. Oh, hidup kita bukan hanya untuk kita. Ini waktunya hidup kita bermakna untuk sesama. Satu nusa, satu bangsa, dimulai dari kita untuk negeri tercinta Indonesia. Dengan hati yang tulus ku memberi, dengan hati yang bersyukur, lalu ku lihat tangis kebahagiaan yang penuh pengharapan. Ku memberi dengan hati yang tulus, ku memberi dengan hati yang bersyukur. Sekarang ku mengerti arti kehidupan dan belas kasihan. Oh, sekarang ku mengerti arti kehidupan dan belas kasihan. Oke, kalian udah nonton kan videonya? Jadi Iya, kayak udah banget ya. iya, videonya tuh benar-benar sangat menginspirasi kita-kita gitu loh. Iya, kayak kita juga bisa ngelihat gitu. Oh ternyata orang ini kayak baik banget gitu loh. Kayak kalau orang mau buat baik ya udah dari hatinya gitu loh. Kayak emang pasti ada jalan dari gitu ya. tekadnya dia kalau dia mau buat baik ya pasti dia lakuin gitu. Oke. Tapi kan kita kan kayak masih pelajar gitu kan. Kita juga nggak bisa yang kayak Dozel, Atta Halilintar gitu Iya loh. sih, berperan aktif lah ya gitu. Iya, kan kita juga masih sekolah. Iya. Terus Iya. tapi ngomong-ngomong tentang sekolah jadi keinget gitu ya, kayak sekolah masa-masa kita sekolah sebelum PJJ gitu kan. Waduh, jadi kangen. banget, seru Jadi Itu kangen. kayak aduh udah senang banget gitu, kayak punya kelas yang pas banget gitu kan. Tahu-tahu- Bisik-bisik di kelas. Iya. Berantemnya Iya. tuh berantemnya langsung gitu. Kalau Berantem online ya? online kan gak seru banget gitu berantem Eh, online. aduh. Tapi berarti belum pernah ngerasain dong ya? Belum, kan baru di sini. Tapi kayaknya seru banget denger-denger dari Koko, ekspresi-ekspresi Koko nih kayaknya. Oh ya pasti, itu mah udah. Coba dong, apa nih? Kelihatannya kayak gimana sih? Pokoknya tenang aja, kita udah siapin Wede. video-video keseruan kita juga nih kalau di sekolah tuh kayak gimana sih dulu. Nah, Kita mau throwback ya guys. Throwback Yoi. ya. oke, jadi Oke. tonton aja videonya.
Oke guys, udah lihat kan ya videonya tadi? Kita tuh bener seru banget Seru gitu. banget ya. Aduh, Gimana, Jadi Brit, kangen. nih? Aduh, keren nih kayaknya sekolahnya. Iya. Kompak gitu kelihatan. ya kayak Iya, semua lagi hal aja animasi, kita ketawain gitu loh. Kayak hal-hal yang sepele gitu. Kita ketawain sampai sakit perut gitu rasanya. Jadi Kayak Agak bingung gak ya? mungkin agak sedikit ini kali ya, sedikit terlalu bergembira ngomongin sekolah jadi agak linglung gitu. Tapi lihat video ini jadi kangen banget sih, yang bener-bener kangen masa-masa sekolah. Jadi nggak sabar banget deh kayaknya buat offline di sini langsung sekolah ya. di sini, iya. Nanti abis itu kalau misalnya kalian nanti masuk, terus nanti ada Titans kan, berarti juga bisa ngerasain tuh. Nah, Titans Duh, nggak seru sabar banget. sih, seru banget sih Titans. Makin dikompor-komporin kayak makin semangat. Tertarik gak? Tertarik dong. Oke, mungkin intinya sih ya dari video-video tadi, dari obrolan-obrolan kita tadi, mungkin walaupun kita di rumah doang, walaupun mungkin kita benar-benar nggak kayak Edozel, nggak berperan aktif itu, kita sebenarnya udah berperan secara nggak langsung buat menghentikan penyebaran COVID-19. Jadi kita nggak cuma nontonin doang nih. Iya. Iya, jadi kayak kita nggak harus berbuat yang benar-benar kelihatan banget gitu loh. Kayak kita berbuat yang simple aja gitu yang di sekitar kita. Bisa dimulai dari diri kita sendiri juga, kayak buat supaya kita bisa produktif gitu kan. Kita bisa mengasah keterampilan kita gitu loh di rumah. Contohnya mungkin kayak Cidalen tadi ya. Iya, bikin YouTube. Betul. Bener. Kalau Soalnya kan pandemi ini banyak banget waktu kosong gak sih? iya, bener. Waktu buat kita ningkatin kita punya skill gitu. Bener. Nah, kalau kalian ada nggak sih yang kalian itu apa maksudnya kalian tekunin gitu? Tekunin. Gua sih ada, cuman udah nggak berjalan lagi. Apa tuh sih? Kayak cuman 3 hari gitu, nggak lanjut lagi. Apa Jadi, tuh? gue tuh waktu itu lagi pengen gambar, ya udah gue coba gitu kan, ngeliat nonton di YouTube lah, tutorial. Terus kayak cuma jalan sampai 3 hari, terus gue udah nggak lanjutin lagi, kayak aduh udah tiba-tiba hilang aja gitu rasa pengennya gitu loh. Sama sih. Aku juga awalnya sebenarnya pengen kayak produktif gitu ya, kayak orang-orang pada bikin all shop, bikin YouTube. Aku ngapain ya? Kayak sebenarnya awal-awal tuh, bener-bener awal-awal karantin banget. Aku mau rajin olahraga ceritanya tiap pagi. Ya nggak sih, emang pada enggak ya? Sama-sama banget. Pada mau olahraga juga kan. Tapi kayak cuma berjalan 2 hari doang deh. Iya. Abis itu malas bangun lagi deh. Jadi kayak emang susah banget tuh ya kalau udah di rumah tuh rasanya pengen rebahan aja gitu. Netflix. Ya kan kayak juga kalau misalnya kita lihat YouTube kayak banyak banget gitu yang kayak nerapin My 30 Day apalah 30 Day program fitness lah itulah, terus kayak rasanya kan kayak pengen ngikutin gitu ya, terus habis diikutin udahlah gak jelas lah ini. Gak jelas, capek lama-lama. Gak bisa lah kayak gitu ya. Akhirnya jadinya kayak gimana sih? Tapi maksudnya kalau di rumah gitu, karena saking banyaknya juga hal yang bisa kita lakuin, kita juga jadi cepat bosan gitu kan. Ya, kita bisa nyoba nanti abis ini masak lah, abis itu olahraga lah, abis itu nonton ini lah. Tapi kayak nanti yang beneran dilakuin cuma nontonnya doang gitu. Kalau Kekaran sendiri gimana di rumah? Ya tapi kayak PJJ gini kayak kita tanpa sadar kita juga kayak kita udah ningkatin sesuatu gitu loh. Kayak misalkan kayak PJJ kita kan kayak lebih dituntut untuk gunain teknologi gitu ya. Iya bener banget. Kayak misalkan dari PJJ ini tuh gue belajar tentang video editing gitu pakai Adobe gitu. Gue juga. Nah itu tuh kayak kan kita kan udah karena pandemi terus PJJ kan kita punya banyak tugas yang tentang video-video gitu kan. Iya. Jadi ya itu kan pasti harus diedit. Jadi ya mau nggak mau kita belajar. Dan itu ternyata berguna banget. Ya soalnya kalau udah sampai kita gede nanti juga pasti bakal kayak kepake gitu. Iya bakal berguna gitu. Jadi ningkatin skill teknik kita ya secara langsung. Yoi. Kalau ngomongin soal ngedit, gue punya cerita agak lucu nih. Apa nih? Kenapa? Jadi
gue kan nggak pernah buka Adobe gitu kan, kayak aduh Adobe apaan sih, susah nggak ngerti gitu kan. Terus waktu itu gue ada tugas Inggris gitu, kayak disuruh storytelling gitu kan. Terus gue bingung ya mau ngedit dari mana. Terus ya udahlah ya, di laptop kan ada, ya udah gue buka aja gitu kan, ceritanya mau coba gitu. Tau gak sih, gue ngedit sampai kayak 3 hari gitu nggak kelar. Kayak awalnya tuh gue aja nggak tahu Razor itu kayak gimana cara gunainnya, kayak aduh gimana sih ini gimana. Terus gue kayak gak mau cari tutorial lagi, kayak gue mengeksplor. Padahal sebenarnya di YouTube banyak iya. Tapi akhirnya sampai sekarang gara-gara itu video storytelling, gue jadi kayak lumayan bisa ngedit gitu. Udah jago ya sekarang ya. Udah siap buat ngedit di FM gitu kan. Kalau Cirut, apa sih yang kayak Cici gak sadar gitu, tahu-tahu oh iya jadi jago ini gitu kan? Kalau aku bukan jago sih, tapi kayak aku jadi aku belajar trik untuk mempersuasi dede aku sendiri gitu. Kan kalau kita kan kalau misalnya udah mantengin laptop kan, kalau anak-anak SD kan biasa mainnya tuh Roblox, Minecraft gitu kan. Nah dia tuh kalau udah nempel di laptop tuh udah nggak ada jam gitu, kayak waktu dia hanya buat Roblox gitu kan. Jadi kalau saya disuruh makan tuh dia ogah-ogahan gitu. Terus akhirnya perhatian ya. Iya. Ya harus, kalau nggak nanti di ya ntar digituin sama mama. Habis itu jadi aku belajar gitu caranya. Jadi aku ngomong ke dede aku, namanya Abi kan, Abi mau makan sekarang atau Cece kasih 5 menit terus kamu makan. Terus kan dia bakal milih gitu kan, tapi tujuan dia milih iya kan, ujung-ujungnya sama makan juga. Iya. gitu. Wah, gila Caranya tuh ampuh banget. Iya, kayak bisa caranya. Bisa kita pakai. Dipraktekan aja guys, siapa tahu kalian punya dedek kan, lumayan. Iya, tapi ternyata dengan cara kita kayak ningkatin diri kita sendiri itu dan nunjukin kalau kita tuh juga berdampak buat diri kita gitu loh. Iya. Jadi dimulai dari hal simple aja lah ya, dari diri kita sendiri. Kalau misalnya emang kita nggak bisa buat orang lain, karena ya emang itu juga berdampak tapi secara pasif gitu loh. Iya. Toh juga kan skill kita nanti bakal dipakai juga, mungkin selesai corona juga bisa kepake gitu kan. Jadi kayak di waktu ini kita pakai buat improve dulu gitu. Iya. Pokoknya jadi kayak kita bisa tahu lah kita tuh suka di mana, kita kayak lebih cari hobi kita gitu loh. Jadi lebih mengenal diri sendiri. Iya. Benar. Oke, jadi ya gitu, kita nggak harus jadi aktor yang berperan banget kayak Adozel tadi. Cuman itu bisa mulai dari diri kita, tergantung kita mau berperan atau enggak, tergantung kitanya yang mau peduli sama lingkungan atau enggak gitu. Iya, asal kita punya tujuan kita benar, terus hati kita juga ya nggak ada maksud buruk, kita punya niatnya ya nggak ada salahnya gitu. Lakukan aja, yang penting tujuannya mantap. Benar. Oke, mungkin segitu dulu kali ya. Iya. Yang penting pokoknya kan kita udah semoga kalian tuh juga udah dapat gitu loh apa yang pengen kita kasih tahu ke kalian. Oke. Terakhir nih guys, kalian aku Karut dan Karan. Oh iya. Itu sedih banget. Gak keras. Apa dong, kan hostnya udah terlatih nih. Ini udah jago nih. Jadi abis ini hostnya ganti ya berarti ya? Iya. Jangan kangen deh sama kakak Cicinya. Kalau bisa tetap dikepoin IG-nya, mungkin aktivitasnya. Boleh. Apa masih pada ingat gak sih IG-nya? Atau mesti dipromot lagi nih? Boleh dong. Boleh, kita sebagai guest aja sekarang Karan. Oke, kita peran gitu kan. Guest bareng gitu. Coba mungkin dipromot IG-nya gitu biar yang lain pada kepo. Cirut dulu. Aku dulu, guys, sebagai guest, aku mau promote IG Ruth Gladys A. Udah itu aja nih. Kalau Karen apa? Kalian follow IG aku ya, kayak @karan.kurniawan gitu. Gitu, oke. Nanti langsung banjir followersnya. Waduh. Oke, mungkin segitu dulu kali ya buat Tikes kali ini. Semoga Tikes kali ini tuh bisa berguna ya buat kalian, bisa menginspirasi kalian juga, bisa membuat kalian jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Amin. That's all from us today.
Hope you guys enjoy the podcast. Don't forget to keep a smile and always be a blessing. I'm your new host Florencia. And I'm the other host, Brittany. Bye-bye. See you in the next episode. Oh ya guys. Kalau misal kalian mau dapetin updatean terbaru gitu dari OSIS, dari sekolah, dari tikas-tikas kita gitu, kalian bisa kunjungi YouTube channel sekolah kita gitu. Apa namanya? Apa? OSIS SMA Tiara Kasih ya? Itu YouTube-nya ya? Itu kalau OSIS. Kalau untuk sekolahnya apa tuh, Ci? Tiara Kasih. Jadi kalian nanti subscribe aja gitu. Jangan lupa pencet bell-nya biar ada notification. Terus jangan lupa like-nya tuh dipencet gitu. And share. Oke. Dadah. Bye-bye. Dadah. Wah.